everyone, welcome back to my YouTube channel. So di video hari ini aku bakalan bikin video apa aja sih yang kalian harus paham atau ketahui sebelum menjual nokos. 2, 3, funky. Kenapa aku bikin video ini? Karena di video sebelumnya atau di video cara membeli nokos, kalian banyak banget yang minta aku jelasin gimana caranya menjual nokos. Tapi karena aku nggak bisa balas satu persatu, jadi aku langsung aja bikin videonya supaya kalian paham lebih jelas. So daripada kelamaan, langsung aja aku mulai ke videonya. Let's get started. Yang pertama, kalian harus paham atau mengerti tentang harga-harga pasar nokos. Ternyata nggak cuma barang-barang yang kayak baju dan lain-lain yang punya harga jual loh. Tapi ternyata nokos juga punya harga pasar. Kalau kalian jualnya terlalu tinggi, ya pasti cus bakal kabur. Kalau misalnya kalian jualan terlalu rendah, kalian bakalan merugikan penjualan atau usaha orang lain. Buat kalian yang nggak tahu harga nokos, ini aku kasih tahu harganya. Aku kutip dari Dagang Fresh on Telegram. Atau kalian bisa langsung baca aja ya di sini, supaya aku nggak ada salah. Kalau misalnya aku salah, langsung benerin aku di komen ya. Buat kalian yang nggak ngerti, sini aku jelasin lebih dalam. Harga-harga nokos yaitu 3.000 via e-wallet, 4.000 via QRIS, dan 5.000 via pulsa. E-wallet adalah dompet digital yang bisa transfer online selain bank. Jadi buat kalian yang nggak punya bank, gak usah khawatir. Karena ada e-wallet ini. Aplikasi e-wallet itu banyak loh jenisnya. Ada Dana, GoPay, ShopeePay, OVO, Link Aja, dan QRIS. 4.000 via QRIS. Sebenarnya QRIS ini termasuk jenis e-wallet. Tapi kenapa ditambahin 1.000? Karena biasanya orang itu pakai QRIS Topindo atau bisa juga mereka Jaspin. Karena kan kalau misalnya Topindo harus cairin ke Dana, itu juga pakai biaya admin 1.000. 1.000 maksudnya. Dan ini mungkin menjawab pertanyaan orang-orang yang sering bilang kenapa QRIS itu lebih mahal daripada e-wallet biasa. Padahal kan QRIS sama-sama e-wallet. 5.000 untuk via pulsa. Aku nggak perlu jelasin apa lagi ya, soalnya ini kan pulsa. Pasti kalian tahu pulsa itu apa. Dan buat yang nanya kenapa pulsa lebih mahal daripada e-wallet, karena pulsa itu nggak bisa dicairin ke uang. Atau itu pulsa, bukan saldo gitu. Kan kalau e-wallet itu bisa dicairin ke bank atau ke Alfamart. Tapi kalau pulsa ini kan nggak bisa. Jadi kita harus pakai jasa convert pulsa ke e-wallet, baru kita bisa cairin. Nah, untuk pakai jasa convert ini, kalian harus memakan cukup banyak biaya admin. Dan pulsa itu nggak ada harga reseller ya. Tapi di store ini, pulsa tetap ada harga resellernya. Coba dicek. Yang kedua, harus tahu tentang sistem verif nokos. Ini sebenarnya basic banget ya. Kalian harus tahu cara verifin nokos yang beratus-ratus. Kalian juga harus tahu cara gimana buat ngeverifin customer. Jadi kalau kalian memang mau beli yang 200 atau 300 nokos, siap-siap tangan kalian keriting. Terus buat yang ditawarin via file, itu tuh jangan diambil ya. Karena banyak banget virus yang bakalan masuk. Aku kutip ini dari Dagang Fresh lagi ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai file, ya udah terserah kalian. Itu resikonya kalian tanggung sendiri ya. Yang ketiga, mulailah cari modal. Entah itu jualan jadi reseller atau gabung di agen-agen. Ya jualan jadi reseller ya seperti jualan aplikasi premium tanpa modal, jualan icons, atau jualan setup BA, dan bisa masuk agen-agen. Karena agen-agen itu cukup menguntungkan buat kalian dan cukup untuk bisa menguasai teknik-teknik untuk berbisnis. Aku bakalan bikin video tentang agen ini kalau video ini rame. Dan kalau kalian banyak yang request juga ke aku. Yang keempat, kalau kalian udah punya modal, langsung aja mulai stok nokos. Stok nokos nggak perlu banyak-banyak kok. Nggak perlu kayak 100 atau 200. Cukup 10, 20, atau bahkan 50. Bisa beli nokos yang udah jadi akun atau yang masih jadi chips. Dan buat kalian yang masih bingung cara membeli nokos, aku udah sediain videonya di sini. Kalian klik aja tanda i di situ. Atau kalian bisa cek aja video di sebelumnya ya. Nah, sekali lagi aku kasih tahu nih, ini store menurut aku yang benar-benar terpercaya banget dan jual harga nokos reseller. Cuman mulai dari 1.600 aja loh. Kalau kalian emang benar-benar niat buat beli yang chips, kalian aku saranin pakai HP Nokia supaya nggak cepet rusak.
Tapi kalian belinya yang udah regis ya. Kalau misalnya belum regis, kalian harus regisin sendiri pakai nomor kakak dan nomor NIK. Itu maksimal 3 kartu. Dan menurut aku itu cukup melelahkan. Jadi mending yang udah jadi akun aja. Yang kelima, mulailah membentuk store sendiri atau cari store yang sedang hirimin. Buat kalian yang masih ragu untuk bikin store sendiri, kalian bisa cari-cari pengalaman dengan cara join di admin-admin di store orang lain. Misalnya kalian cari store yang lagi butuh admin, kalian bisa gabung di situ, ikutin syaratnya aja. Nah, kalau misalnya kalian gak mau jadi admin orang lain, kalian bisa langsung aja mulai bangun store sendiri. Kenapa aku saranin bikin store sendiri? Karena kalau misalnya kalian gak ada store, nokos kalian tuh gampang buat gak dipercaya. Banyak penipu nokos yang berkeliaran. Jadi otomatis orang-orang kalau mau beli nokos, badan tanyain store kamu sama testimoni kamu. 6. Pakai modal sisa tadi untuk kepentingan store kamu. Misalnya upsups atau untuk beli setup PA. Upsups gunanya untuk memperbanyak subscriber kamu. Ini emang caranya curang, tapi emang ini bekerja banget. Karena rata-rata orang itu kalau mau beli nokos, itu lihat dari subscriber channel store kalian. Setup BA gunanya untuk mempercantik store kamu. Yang ketujuh, kumpulkan testimoni dari semua pembelian customer kamu. Ini tuh penting banget ya. Aku udah bilang berkali-kali kalau kalian mau jualan nokos, kalian harus punya store atau kalian bisa jadi admin orang lain. Tapi kalian harus punya testimoni sendiri. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena orang-orang juga pasti bakalan ngelirik, yaitu yang namanya testimoni. Kalau testimoni kalian dikit, ya agak meragukan. Tapi bukan berarti kalian harus kumpulin testimoni dari cara curang ya. Ya misalnya nyolong testimoni orang lain atau bikin sendiri pakai akun klon. Karena itu sama aja copyright atau penipuan. Kalau kalian mau memperbanyak testimoni, kalian bisa adain promo, istilahnya grand opening. Atau kalian juga bisa cari orang untuk dijadikan testimoni sebagai timbal balik kalian kasih nokos gratis. Atau bisa juga promo ya. Yang ke-8, kalau misalnya kalian emang benar-benar serius jualan ini, kalian harus punya akun terpisah. Ya misalnya kalian baru mulai jualan pakai akun RP. Terus lama-lama kalian pengen nih jualan lebih konsentrasi. Jadi kalian harus pisahin ya antara RP sama antara dunia bisnis. Karena kalau kecampur bisa bikin pusing. Ntar kalau lama balasnya juga bikin customer kabur. Fast respon adalah cara terbaik supaya cus memikat. Jadi aku saranin kalau emang kalian benar-benar mau menguasai di bidang ini, kalian harus punya akun terpisah ya. Nah, kalau misalnya kalian udah misahin, langsung aja coba jualan nokos. Yang ke-9, kalau misalnya kalian udah mulai nyaman sama jualan nokos, kalian bisa mulai serius. Mulai dari itu sering stok nokos, sering promosi, paid promote, ngejust tip, atau bahkan fokus di satu akun. Jadi 10, kalau misalnya store kalian udah rame, kalian bisa cari admin di store kalian. Cari admin yang terpercaya ya, supaya admin kalian itu bisa ngejaga nama baik store kalian. Tambahan, kalau misalnya kalian pengen jualan kalian rame, itu kalian cara terpenting adalah doa dan banyakin sedekah. Bisa berbentuk saldo dana ataupun bagi-bagi yang bikin orang seneng. Kalau misalnya kalian udah cukup besar berpendapatan, kalian bisa mulai sedekah yang lebih banyak. Segitu aja tips dari aku, semoga kalian ngerti. Don't forget to like, comment, share, and subscribe channel ini. Bye-bye.